Selamat datang kembali di podcast Yobo Bercerita. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Di tempat Yobo lagi hujan sekarang. Semoga tidak ada yang lagi kehujanan ya saat ini. Nanti terkenang dan rindu dengan kenangan. Oke, baik, hari ini kita masuk ke chapter kedua, cerita tentang Nadia. Oke, hari ini judulnya tentang sebuah relasi. Kau menyembuhkan luka yang tak kukira akan berujung kembali dengan luka. Hadirmu menghapus rasa takutku tentang semesta yang kadang berlaku tak adil. Ya, sebentar. Sejenak hulahkan nafas bersamamu. Kisah ini rasanya sempurna. Aku membuka beberapa buku bekas yang harus kukumpulkan secepatnya untuk segera kudonasikan. Ya, kau tahu, aku sangat suka kegiatan sosial. Dan dari antara buku itu, ada satu amplop berwarna coklat jatuh di atasnya. Tulisan tangan yang indah, dan aku mengenalinya. Itu tulisan tangannya. Isinya sederhana, ya aku tahu ia bukan orang yang suka berbasa-basi tentang kehadiranku dalam hidupnya. Ia hanya mengatakan bahwa aku istimewa. Seketika bola api tentang kenangan itu menghampiri pipiku, ditambah rintikan hujan yang tidak tahu kapan akan reda. Aku dijemput pulang pada kenangan aku, dia, dan sejuta cerita di dalamnya. Kisahku dimulai dari sebuah perjalanan. Aku menyukai alam dan ia mencintai senja. Sebuah kesamaan, bukan? Ya, hari itu hari Sabtu, hari libur. Kami memilih tempat yang sama. Sebenarnya aku juga tidak mengerti kenapa hari itu kami bisa pergi bersama. Ya, aku sering membela diri kepada semesta bahwa itu takdir yang ia siapkan. Semua berjalan apa adanya. Entah mengapa, kadang mata kami bertemu. Ya, dan aku merasakan teduh yang tidak ketemu di tempat lain. Perjalanan panjang itu membuat aku lupa bahwa itu adalah salah satu perjalanan yang paling aku rindukan sekarang. Ya, aku lupa menceritakan kepadamu. Aku memilih latar cerita ini di sebuah kota di Kalimantan. Kota yang penuh dengan kesejukan karena hutannya yang masih utuh dengan isinya. Jujur, aku berharap jika ibu kota negara berpindah, tidak ada tangan nakal yang memperkosa isinya. Ya, kau tahu, karena aku bekerja di bidang pendidikan, aku memiliki jatah libur yang sama. Ketika siswa libur, aku juga libur. Itulah perusahaanku bekerja. Yap, setelah perjalanan panjang itu, aku masih belum sadar dengan perasaanku. Seminggu setelahnya, di hari Jumat, ia mengajakku ke sebuah tempat yang sebenarnya tidak asing. Aku sudah sangat sering ke sana bersama teman-temanku. Ya, Titan dan juga Anggi. Tawaran itu tidak kutolak. Aku sudah cukup sering diajak bepergian dengan orang yang lebih tua dariku. Ya, mungkin kau bisa menebaknya bahwa dia lebih tua dariku. Baiklah, tempat itu sangat bagus dan indah. Ada laut dan juga kau akan disuguhi dengan pemandangan senja yang begitu indah. Aku masih menetapkan batasku. Obrolan kami masih terdengar garing. Namun entah mengapa itu sepertinya sangat istimewa. Kami memilih untuk menikmati deruan ombak dan senja itu dari mobil kecilnya. Ya, aku menikmati itu. Beberapa kali tatapannya seolah menyambar dan juga menyeratkan apa yang ada di hatinya. Hingga akhirnya aku memilih untuk menarasikan ini.
Ia menawarkan segelas kopi di tangannya, dan dengan sopan aku menolaknya. Selain karena aku tidak suka kopi, aku tidak terbiasa meminum dari milik orang lain. Menurutku, itu tidak sopan. Dan ternyata pemilik gelas kopi itu menjadi orang yang aku cintai, yang mencuri seisi hari dan juga hatiku. Itu pertemuan pertama kali bagi kami ya, bepergian berdua. Hingga ia selalu mencari cara untuk mengajakku pergi. Dan aku membiarkan itu terjadi. Hingga akhirnya aku menembus batasku sendiri. Di sebuah persimpangan jalan, ia mengatakan bahwa ia ingin lebih lama berbicara denganku. Kau tahu, aku orang yang sangat asyik untuk diajak bicara. Karena kadang aku memiliki kemampuan untuk merangkai sesuatu yang tidak masuk akal. Dan kau tahu, Anggi dan Clayton memilih untuk selalu mengiyakan apa yang kuceritakan tanpa peduli isi dan bobotnya. Itulah mengapa mereka menjadi sahabatku. Jantungku berdebar saat itu. Itu pertama kalinya. Mungkin itu pertama kalinya jantungku berdebar ketika ada yang menyatakan suka kepada aku. Aku sudah sangat sering mendengarnya. Ya, siapa yang tidak mengenal Nadia? Orang yang sangat terkenal dengan rambutnya yang kriwil, matanya yang sedikit sipit, hidungnya yang tidak terlalu mancung, kulitnya yang sawo matang, dan juga gigi gensulnya. Ditambah lagi pipi lesungnya. Wah, terdengar aku sangat memuji diriku ya. Ya kau tahu, jantungku berdebar kencang saat itu. Waduh, seperti rasanya ingin pecah. Dan lagi, untuk pertama kalinya, aku membiarkan batasan itu. Aku jatuh cinta kepadanya. Aku membiarkan seluruh hidupku berjalan dengan bayangannya. Dan aku tidak peduli. Hingga akhirnya, doaku terdengar egois pada Tuhan. Aku mengiyakan sebuah relasi terjadi tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Hingga aku berpikir bahwa aku berhak memilikinya. Kisah kami berjalan sempurna, apa adanya, tanpa sedikit menebarkan batas dan sekat tentang siapa yang lebih atau kurang. Aku menerima baik dan buruknya, dan ia menerima saat waras dan tidak warasku. Kau tahu, sebagian dari hidupku berjalan apa adanya, dan terasa istimewa setelah kehadirannya. Namun, Tuhan berkehendak lain. Oke, itu chapter 2 cerita dari Nadia, teman-teman. Kira-kira kenapa ya kisah yang sempurna ini harus berujung dengan judul cerita bunga terakhir di chapter 1 kemarin? Tetap ditunggu ya teman-teman. Chapter ketiganya tentang apa? Semoga kalian menikmati. Ya, sampai ketemu di episode terbaru di Yobo Bercerita. Terima kasih.